Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu. Seluruh warganet dimanapun berada, kami ingin menyampaikan bahwa masalah Yayasan Al-Ihsan yang banyak yang menyatakan bahwa itu tidak menggunakan dana APBD, tetapi menggunakan dana umat. Nah, ini perlu saya koreksi ya. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur merugikan negara. Dan ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 372 tahun 2003, yayasan tersebut justru dialiri oleh dana APBD Provinsi Jawa Barat sejak berdiri sampai putusan Mahkamah Agung dikeluarkan, yaitu satu, kucuran anggaran mulai tahun 1993 sampai 2001. Sewaktu yang bersangkutan, saya tidak boleh menyebut namanya, masih menjabat di Provinsi Jawa Barat melalui anggaran rutin 1,5 miliar, melalui anggaran pembangunan 2,6 miliar, melalui anggaran pembangunan 1,7 miliar, melalui anggaran lainnya 6 miliar. Total uang yang masuknya itu pada saat berdiri yayasan dan sudah mulai dibangun rumah sakitnya 11,9 miliar. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi? Penyebab terjadi tindak pidana korupsi, anggaran tersebut merupakan anggaran yang diperoleh secara tidak sah. Karena apa? Karena melalui berbagai bantuan bahwa yayasan tersebut bukan instansi vertikal, bukan yayasan penyelenggara sosial. Kemudian bantuannya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian bantuannya tidak sesuai dengan prosedur proyek. Kemudian di dalamnya karena pada waktu itu yang menjadi pengelola yayasannya itu merupakan pejabat negara, dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat negara. Nah, ini yang menjadi problem utamanya. Untuk itu saya sampaikan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu mendapat aliran anggaran Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Al-Ihsan itu dibangun menggunakan anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Itu saja informasinya ya. Karena apa? Karena apabila kita mau konsisten pada nilai-nilai agama, ada satu hal, apa yang kita sampaikan tidak boleh kebohongan. Nah, itu dia yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa Al-Ihsan itu bisa diseret ke kasus korupsi? Karena dananya itu ada dana dari APBD juga, bukan dari dana umat, kata Kang Deddy. Dan sekarang yang paling mengejutkan ini, Bosman Mardigu pun ikut angkat suara menanggapi kisruh yang ini, yang RSUD Al-Ihsan diganti menjadi RSUD Welas Asih, yang menurut Bosman itu viral di medsos, bahkan nyampe se-Indonesia viralnya. Kita simak videonya. KDN merubah sebuah nama rumah sakit RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, milik daerah tentunya, bukan milik swasta, dari Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Rame di sosial media yang berkomentar. Salah satu yang berkomentar adalah menganggap nama-nama dari Arab itu lebih baik daripada nama-nama Nusantara. Tapi itu adalah pendapat pribadi. Tapi sebenarnya KDM itu punya
tujuan. Apa tujuannya? Adalah untuk rebranding. Karena kita tahu RSUD Al Ihsan itu punya nama yang buruk karena ada masalah korupsi, dan untuk merubah citra tersebut, nomor satu ya digantilah dengan nama Welas Asih. Kemudian ya tentunya servisnya akan dirubah. Janganlah kita terfokus pada sekedar nama karena tidak tahu tujuannya. Sekali lagi, Welas Asih atau Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya sama. Namun membawa nama Nusantara ke tanah air hanya mengingatkan semangat nasionalisme. Tapi ini adalah pendapat Bosman pribadi. Kalau teman-teman gimana pendapatnya? Ditunggu. Yang menyebut KDM musuh Islam pedah ngaganti ngaran rumah sakit Al Ihsan jadi rumah sakit Welas Asihnya dengekeun ya. Ya, ai maraneh kamarana wae di saat tiheula rumah sakit Al Ihsan nu ngaran Al Ihsan dipake alat korupsi. Ta eta nu ngahina ngaran Al Ihsan mah. Nah, maneh jarempe wae, nah maneh caricing wae eta teh rumah sakit teh sitaan kejaksaan. Yayasan Al Ihsan korupsi. Tah manehna nah caricing wae, jarempe wae geuningan ngaran Al Ihsan dipake korupsi. Ari ayeuna diganti Welas Asih, anu lamun diarabkeun mah Rahman Rahim, maneh cing caleuleweung. Ai ukur setelan ustad mah tah urang ge siga atuh, make kieu mah siga ustad. Pira ukur kopeah dicencelekeun sirah, make sorban, urang ge siga ustad. Padahal koboi kebon. Ya dengekeun maneh tiheula ka marana wae, Alpian Tanjung tiheula ka mana? Nang tang perang ka KDM pada ngaganti ngaran rumah sakit. Bari maneh cicing di mana di Jawa Barat lain. Ieu Alpian Tanjung eta. Nya sakali deui ukur kopeah dicengcelekeun jeung make sorban mah urang ge tah bisaeun. Siga we meureunhan ustad. Padahal ustad. Jadi benar apa kata pengamat, KDM ini suatu saat akan dibenturkan dengan isu agama. Ya, sekarang sudah terbukti. Isu agama ini seakan-akan bukan menjegal ya. Pokoknya biar KDM itu tidak naik daun. Jadi yang tidak suka KDM ini yaitu salah satunya membenturkan dengan isu agama. Karena apa? Karena di Indonesia itu kalau dibenturkan dengan agama gampang viralnya dan gampang untuk menjatuhkannya. Makanya kita sebagai warga Jabar, yuk kita sama-sama mendukung terus pemerintahan kita supaya Jawa Barat istimewa dan maju terus. Dan kita doakan kita semoga untuk para pemimpin kita yang amanah, semoga dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalam.